Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Buddha dengan NPM 190630061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai studi independen bersertifikat di Bangkit Academy Cloud Computing Learning Path. Ya, berikut adalah daftar isinya di mana nantinya akan saya jelaskan per bagian per bagian. Berikut pertama yaitu profil perusahaan. Profil Bangkit Akademi sendiri merupakan studi independen bersertifikat dari kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh PT Persentalogic yang merupakan induk dari PT Decoding bekerja sama dengan Google, Travelgoto, dan juga Traveloka, di mana mempunyai tiga alur pembelajaran yaitu mobile development, cloud computing, dan juga machine learning, di mana tiap tahunnya Bangkit menampung 3.000 peserta dan meluluskan 2.200 peserta, lebih dari 2.200. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari Bangkit Akademi, bisa dilihat. Kemudian ini adalah lokasi Bangkit Academy yang merupakan bawahan dari PT Decoding Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jalan Batikumeli nomor 50. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan program Bangkit. Untuk tanggal dan waktu yaitu dilaksanakan mulai dari 14 Februari hingga 29 Juli dengan waktu pengerjaan sekitar 900 jam. Dan untuk tempatnya dilaksanakan secara online melalui online platform seperti Google Meet, YouTube, Decoding, dan sebagainya. Kemudian untuk bentuk pelaksanaan yaitu ada self-test merupakan asinkronus dan juga sinkronus yang dipimpin oleh instructor dan terakhir dilengkapi dengan capstone project. Kemudian maksud dan tujuan dari program Bangkit yaitu umumnya untuk memenuhi persyaratan akademis pada mata kuliah spesial kerja praktek, kemudian untuk mempelajari dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama belajar di program studi teknik komputer saat menjalani program Bangkit Academy. Kemudian khususnya yaitu untuk mempelajari dasar-dasar cloud computing pada Google Cloud Platform, kemudian mempelajari pembuatan penggunaan backend dengan Node.js dan juga Express.js sehingga menghasilkan RESTful API, kemudian juga mempelajari penggunaan implementasi cloud computing sebagai aplikasi backend dan juga lain-lain deploy. Kemudian untuk kegiatan dan pembahasan, secara garis besar program Bangkit Academy ini terbagi menjadi 3 sesi yaitu asinkronus, sinkronus, dan juga capstone project. Di mana asinkronus berupa kegiatan pembelajaran mandiri yaitu self-paced pada aplikasi Decoding, Coursera, dan juga Quick Labs. Kemudian untuk sinkronus yaitu berupa kegiatan instructor-led training atau ILT dan juga team meeting serta weekly meeting atau weekly consultation. Kemudian pada akhir program nanti setiap mahasiswa akan menjalani capstone project di mana yaitu berupa kegiatan proyek akhir dari pembelajaran yang sudah dilakukan yang terbagi menjadi product based dan juga company based. Untuk kegiatannya yaitu ada team meeting, yaitu merupakan agenda review yang diadakan oleh Bangkit Academy setiap milestone dan dilaksanakan sebagai 5 kali yang berisi informasi-informasi yang diperlukan untuk peserta. Kemudian ada juga weekly consultation, yaitu merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu oleh fasilitator berupa kegiatan konsultasi masalah, materi yang dipelajari, informasi-informasi, dan juga sharing-sharing dengan fasilitator. Kemudian ada kegiatan instructor-led training yaitu ILT yang merupakan kegiatan pembelajaran secara sinkronus atau asinkronus yang selama 2 jam atau 1,5 jam dan dipimpin oleh instructor di mana nanti di akhir pengerjaan ada kuis dan juga pemberian tugas. Nah, ILT kebagi menjadi 3 yaitu ada soft skill, ILT English, dan juga ILT test. Kemudian untuk ILT soft skill sendiri merupakan ILT yang dikhususkan untuk meningkatkan keterampilan soft skill dari para peserta. Berikut adalah materi-materi yang diajarkan yaitu data management, professional branding, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk ILT test sendiri yaitu ILT yang berkaitan dengan alur pembelajaran cloud computing, di mana dilaksanakan setiap minggu akhir pembelajaran modul dan juga materi yang diujikan yaitu sebagai berikut: front end basic, back end basic, dan juga sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir ada ILT English, merupakan kegiatan ILT yang dilakukan untuk menambah keterampilan bahasa Inggris dari para peserta, di mana di akhirnya nanti juga terdapat praktek yang mengenai materi yang diujikan. Dan berikut materinya itu ada spoken correspondence, expression opinion, dan juga business presentation. Kemudian kegiatan pembelajaran yang lainnya itu adalah self-paced learning cloud computing skill, di mana self-paced learning ini merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh saya secara mandiri dan individual. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib dan diharuskan untuk menyelesaikan semua course program yang telah disediakan Bangkit pada online platform seperti Decoding, Coursera, dan juga Quick Labs. Materi-materi yang diajarkan yaitu mengenai cloud computing mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Berikut adalah list materinya, yaitu sebagai berikut. Seperti belajar pemrograman dasar web, habis itu belajar membuat aplikasi back end, dan juga sebagainya.
Kemudian kegiatan pembelajaran lainnya itu capstone project, di mana merupakan proyek akhir yang digunakan sebagai bentuk aplikasi materi yang sudah diajarkan dengan tiga kombinasi learning path. Di situ terdapat dua capstone project, yaitu ada product based dan juga company based. Dan saya sendiri berkesempatan untuk mendapatkan company based yang bekerja sama dengan kitabisa.com untuk membuat aplikasi microfinance. Kemudian yang terakhir ada ACE, yaitu kegiatan tambahan opsional yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat internasional, yaitu ACE atau Associate Cloud Engineer. Kemudian kita lanjut ke Capstone Project, yaitu Kasbaik, yang merupakan kerjasama antara Decoding dan Kasbaik sendiri merupakan aplikasi Android yang digunakan untuk meminjam berdasarkan sistem syariah atau bunga 0%. Dan nantinya Kasbaik dapat melakukan credit approval classification, credit scoring, dan juga image processing untuk keperluan validasi data dengan kemampuan dengan menggunakan teknologi machine learning. Dan dibuat dengan menggunakan Google Cloud sebagai storage dan juga layanan deploy provider, dan Android Studio dengan Kotlin sebagai front-end framework. Kemudian di sini ada role aplikasi di mana ada user, ada mitra, dan juga admin, di mana mempunyai andil sendiri dalam aplikasi yang nanti akan saya buat. Kemudian berikut adalah tools pengerjaannya dengan menggunakan Docker, JavaScript, habis itu Express.js, dan juga berbagai tools lainnya yang tertera pada slides. Kemudian untuk backend development sendiri, kita membuat beberapa fitur yang sangat banyak, di mana ada register login, pelengkapan profil, permintaan peminjaman, ubah status, dan juga yang lainnya, dengan ada kombinasi juga dari machine learning sebagai cleaning data untuk peminjam. Kemudian di sini ada tabel database yang kami buat yang diperlukan untuk menggunakan bagaimana skema aplikasi backend yang nanti akan berjalan, di mana ada database untuk user, ada database untuk mitra, dan juga database untuk admin. Kemudian di sini ada skema aplikasinya, di mana front end menggunakan mobile application Android dan juga Cloud sebagai backend deploy-nya, dan menggunakan Cloud SQL di mana menggunakan Postgre. Dan untuk database lainnya menggunakan Postgres sebagai penyimpanan objek gambar. Dan backend ini dibangun dengan Node.js dengan menggunakan Express Framework, dan juga dengan bantuan Flask untuk sebagai framework dari machine learning-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada hasil aplikasi yang berupa Android, di mana bisa sesuai dengan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Kesimpulannya, yaitu Bangkit Academy terdapat banyak kegiatan yang sangat bermanfaat, contohnya ada ILT, tugas mandiri, weekly consultation, hingga sertifikasi. Dan Bangkit juga menyediakan kesempatan belajar yang sangat luas untuk bidang cloud computing sendiri, di mana mulai dari website, backend, dan juga menggunakan GCP. Bangkit juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi dengan melalui Capstone Project, di mana saya sendiri dapat berkontribusi untuk perusahaan kitabisa.com. Dan Kasbaik sendiri merupakan aplikasi yang dibangun untuk melakukan request peminjaman dana dengan prinsip syariah atau tanpa bunga. Kemudian ada juga saran bagi instansi, yaitu untuk selalu meningkatkan performa pada setiap kegiatan agar nanti peserta bisa dapat lebih semangat untuk mengikuti kegiatan. Kemudian untuk selalu meningkatkan komunikasi ke peserta Bangkit Academy, dan meningkatkan dan memperbaiki pada Capstone Project, terutama pada Capstone Company, di mana masih banyak kekurangan dalam segi tema. Kemudian untuk bagi mahasiswa, yaitu untuk selalu meningkatkan komunikasi sehingga tidak menimbulkan kehilangan informasi atau perbedaan pendapat. Kemudian untuk selalu meningkatkan komunikasi juga untuk bisa menyatukan ide sesuai dengan MVP yang sudah dibangun. Dan yang terakhir untuk memperbanyak latihan soal untuk keperluan sertifikasi ACE. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, dan saya sangat terbuka apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.